Saudara, ulah arogan anak pejabat kembali terulang. Kasus Mario Dandi belum diketok palu, tapi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat sudah terjadi lagi. Bahkan sampai menghilangkan nyawa seorang remaja. Apa yang menyebabkan para anak pejabat yang seharusnya bisa jadi teladan justru berulah hingga di luar nalar? Apakah semata-mata karena emosi sesaat atau memang karena merasa berkuasa? Ya, saudara, jalan di gang menuju masjid di kawasan Talake, Ambon jadi saksi arogansi Abdi Toisuta, anak ketua DPRD Ambon Eli Toisuta pada 30 Juli yang lalu. Gara-gara salah paham karena saling senggolan di jalan, Abdi Toisuta menganiaya seorang remaja berusia 15 tahun. Saat itu, saudara, terlihat korban hendak mengembalikan jaket ke rumah kerabatnya, tak sengaja menyerempet Abdi di jalan. Abdi yang tidak terima lantas mengikuti korban. Setibanya di gang, Abdi memukul korban di bagian kepala sebanyak 3 kali. Korban yang pingsan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong lagi. Ya, saudara, isak tangis keluarga mewarnai pemakaman korban. Korban yang masih berusia 15 tahun ini merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Marlan Sunet dan Inanet Loho. Korban, saudara, dimakamkan pihak keluarga usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara pada Senin 31 Juli 2023. Kepergian korban meninggalkan kesedihan mendalam. Pihak keluarga menuntut pelaku untuk dihukum seadil-adilnya. Dan inilah, saudara, sosok Abdi Toisuta, anak ketua DPRD Ambon yang melakukan penganiayaan pada remaja 15 tahun hingga tewas. Abdi Toisuta akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan Abdi langsung ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka kini dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Meski dijerat dengan pasal penganiayaan, tidak menutup kemungkinan pelaku bisa diancam dengan pasal lainnya. Kami sampaikan bahwa antara hasil otopsi dengan pasal yang kami sangkakan itu berkaitan. Kemungkinan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasat bahwa apabila dalam perkembangannya ditemukan ada perbuatan dari keterangan saksi yang terkait dengan pasal lain, maka tidak menutup kemungkinan untuk kami akan gunakan pasal-pasal yang lain. Ya, setelah sang anak ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta akhirnya buka suara. Lewat unggahan video yang disebarkan melalui media sosial, Eli menyampaikan turut berbelasungkawa bagi keluarga korban dan menyayangkan kejadian tersebut, serta menyerahkan perbuatan anaknya ke jalur hukum. Namun yang disayangkan, saudara, dalam video ini tidak ada permintaan maaf dari Eli Toisuta. Ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Sih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla merahmati almarhum husnul khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga pula kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Ya, gara-gara ulah sang anak, nama orang tua pun kemudian terseret, bahkan dikuliti. Latar belakang dan harta kekayaan Ketua DPRD Ambon Eli Toisuta pun tak luput jadi perhatian masyarakat. Dilantik menjadi Ketua DPRD Ambon untuk periode 2019 hingga 2024, saudara. Eli Toisuta menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD di Ambon. Sejak menjabat, saudara, Eli ini baru menyerahkan laporan harta kekayaannya sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2019 dan juga 2020. Di tahun 2019, saudara, kita simak ini dia.
Eli tercatat memiliki harta Rp134.028.000. Eli seharusnya punya kekayaan Rp389 juta. Namun karena punya utang, jadi harta kekayaannya ini berkurang. LHKPN Eli di tahun 2020 juga tidak banyak berubah dari 2019 ternyata. Di situ saudara, Eli tercatat punya tanah warisan senilai Rp250 juta. Lalu ada kendaraan 2 motor senilai Rp14,5 juta. Harta bergerak senilai Rp112 juta dan harta kas Rp69,9 juta. Jadi total kekayaan sebenarnya sekitar Rp446 juta. Namun karena Eli tercatat punya utang, jadi LHKPN Eli Toisuta tercatat minus Rp11,9 juta. Serupa tapi tidak sama kalau kita ingat ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan. Aditya Hasibuan terlibat penganiayaan dengan seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Video penganiayaannya pun menjadi viral. Terlebih setelah diketahui ayah Aditya, Akhirudin, yang merupakan seorang perwira polisi ada di TKP dan tidak berusaha melerai. Tidak hanya diduga terlibat penganiayaan, Akhirudin akhirnya juga telah dipecat dari jabatannya. Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka saudara dan juga ditahan. Sang ayah pun juga ikut kena getahnya. Usai dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian oleh Bidang Propam Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. AKBP Akhirudin kini berstatus sebagai tersangka dan dikenakan pasal berlapis tindak penganiayaan. Mantan Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini diduga sengaja melakukan pembiaran penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak di depan rumahnya pada bulan Desember yang lalu. Ya, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara ini berbuntut panjang. Tidak hanya kasus pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya, Akhirudin diduga juga terjerat kasus gratifikasi atas gudang BBM ilegal dan juga pencucian uang. Dugaan gratifikasi dan pencucian uang AKBP Akhirudin ini muncul setelah polisi menggeledah gudang BBM ilegal di dekat rumah Akhirudin. Polisi pun saudara menyebut gratifikasi diduga diterima Akhirudin sebagai uang jasa pengawas gudang solar milik PT Almira sejak 2018 yang lalu. Walau sudah menetapkan status penyelidikan perkara, polisi belum menetapkan adanya tersangka. Ya, kasus anak pejabat yang juga belum selesai dan masih bergulir di meja hijau adalah kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Mario Dandi. Ya, Mario Dandi saudara jadi tersangka setelah melakukan penganiayaan terhadap David Ozora akhir Februari yang lalu. Tidak hanya Mario, penyidik Polda Metro Jaya juga menetapkan teman Mario, yakni Shane Lucas dan kekasih Mario Dandi, AG, jadi tersangka. Pelaku anak AG sendiri telah diadili dan divonis pidana 3,5 tahun penjara. Bahkan sudah memasuki tahap kasasi. Akibat penganiayaan itu, saudara, David Ozora menjalani perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit karena mengalami luka berat dan juga sempat koma. Saudara, kasus penganiayaan ini juga membongkar borok sang ayah, yakni Rafael Alun Trisambodo. Gara-gara Mario, saudara, gaya hidup mewah dari harta tak wajar keluarga Rafael pun akhirnya terbongkar. Selain dugaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Rafael diduga menempatkan, mengalihkan, dan membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta yang diduga bersumber dari korupsi. Ya, saudara, kini kasus penganiayaan berat David Ozora yang dilakukan Mario Dandi dan juga Shane Lucas masih bergulir di pengadilan. Mario kini menunggu nasibnya ditentukan oleh majelis hakim. Di persidangan, terdakwa Mario Dandi mengaku menyesal menganiaya David Ozora. Dia mengaku tidak berpikir jernih saat menganiaya David dan tidak menyangka perbuatannya ini berdampak besar. Saya menyesal kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya nggak berpikir sebelum saya melakukan itu.
Saya nggak menyangka saya melakukan perbuatan sehebat itu. Maksudnya dalam arti itu luar biasa, itu menurut saya sangat di luar bayangan saya. Saya heran juga kenapa saya bisa sampai seperti itu gitu. Kenapa pada saat itu saya nggak berpikir berulang kali sebelum saya melakukan tindakan itu gitu. Ya, ibarat pepatah nasi sudah jadi bubur. Perilaku arogan yang dilakukan para anak pejabat ini sudah seharusnya mendapatkan ganjaran yang setimpal. Aparat hukum tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai karena pengaruh kuasa orang tua membuat perilaku anak pejabat jadi semena-mena dan mempermainkan nyawa seseorang. Informasi lainnya juga akan hadir di Berita Utama. Konser musik yang dilakukan di halaman RSUD Bangil Pasuruan menuai kecaman publik. Informasinya hadir sesaat lagi.